Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang pria yang dihukum karena menyebabkan bencana besar di kotanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. And they can't prove I did, because I didn't. I've lost so much as a result of this case. I've lost so much. Half my life in prison. James Scott tumbuh besar di kota Quincy, Illinois, dan di usianya yang ke-20 dia sudah memiliki catatan kriminal dan telah menjalani hukuman selama 6 kali di penjara. Sementara sebagian besar dari penangkapan ini adalah untuk kejahatan kecil. James masuk ke Departemen Permasyarakatan Illinois ketika dia berusia 18 tahun, di saat orang seusianya pergi kuliah atau bekerja, dan dia malah menghabiskan waktunya di penjara selama 3 tahun. Pada tahun 1993, James keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat karena kesalahannya di tahun 1988. Setelah bebas, dia tinggal dengan istrinya Susie dan bekerja di Burger King dan menghabiskan sebagian besar malamnya dengan minum-minum. Tapi Scott mengaku kalau dia sudah berubah sejak keluar dari penjara dan dia memutuskan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Di pertengahan bulan Juli, James bersama dengan penduduk kota lainnya ikut membantu untuk memperkuat tanggul West Quincy. Pada tanggal 16 Juli, di malam hari tanggul tiba-tiba jebol saat sungai meluap. Banjir yang diakibatkannya menggenangi di sisi sungai Missouri. Bahkan ada insiden yang terjadi, yaitu sebuah tongkang tersedot ke tanggul dan menabrak sebuah pompa bensin dan menyebabkan kebakaran. Di tanggal 16 Juli 1993 itulah terjadi banjir yang sangat besar meluap di sungai Mississippi di Missouri yang disebut banjir 500 tahunan. Banjir itu menyebabkan lebih dari 14.000 hektar area terendam air karena lebih dari 1.000 tanggul jebol. Banjir menyapu semua jembatan sepanjang 320 km di daerah itu, yaitu satu-satunya penghubung di seberang sungai. Salah satu jembatan utama, jembatan Bayview, tidak berfungsi selama 71 hari. Beberapa bisnis di West Quincy juga ikut hancur dan sebagian besar tidak dapat beroperasi kembali. Kejadian ini menyebabkan kerusakan ratusan ribu dolar Amerika. Seorang reporter bernama Michelle McCormack diberitahu oleh dua pekerja di tepi jembatan bahwa seorang pria yang berdiri di dekatnya adalah yang pertama muncul di tempat kejadian. Michelle kemudian mendekati pria itu dan mewawancarainya. James mengatakan kalau dia melihat ada titik lemah di tanggul dan mencoba untuk meletakkan lebih banyak karung pasir di sepanjang tanggul itu. Setelah itu dia pergi untuk minum dan saat kembali menemukan kalau tanggul sudah hancur. Dalam wawancaranya yang kedua di rumahnya, dia juga menceritakan kisah yang serupa. James menjadi sukarelawan di tanggul itu untuk menaikkan reputasinya. Dia mengatakan kalau bisa berbuat baik, orang-orang mungkin akan melupakan beberapa hal buruk di masa lalunya. Di pagi hari kejadian, James melihat sebuah titik lemah dan menunjukkannya kepada atasannya, tetapi atasannya itu tidak memperhatikan. Kemudian James pergi meninggalkan tanggul dan baru kembali jam 6 sore. Sementara menunggu, dia melihat titik masalah yang sama dan bertambah buruk keadaannya. Dan dia memutuskan akan menumpuk karung pasir di sana, namun akhirnya tanggul tetap jebol. Cerita James tentang banjir itu terdengar mencurigakan bagi Neil Baker, seorang sersan di Departemen Kepolisian Quincy yang menonton wawancara James lewat TV-nya. Neil adalah seseorang yang kenal dekat dengan James karena dia adalah polisi yang menangkap James dengan kasusnya yang terdahulu di tahun 82 dan 88. Saat itu Neil masih menjadi seorang petugas patroli. Neil merasa aneh karena James tidak terlihat seperti pekerja tanggul pada umumnya. Dia tidak mengenakan pelampung keselamatan dan terlihat sangat bersih untuk orang yang bekerja di tanggul seharian. James juga mengalami kesulitan mengingat detail sederhana tentang pekerjaannya di hari itu. Pihak berwenang Missouri juga curiga karena tanggul itu jebol di salah satu titik terkuatnya dan area itu sudah diperiksa 2 jam sebelumnya.
Mereka menjadi curiga setelah mengetahui catatan kriminal James yang banyak termasuk pembakaran. Dan seminggu setelah kejadian, Sheriff Adams County menanyai James lagi dan ceritanya mulai berubah dari sebelumnya. Pada tanggal 1 Oktober, polisi menangkap James atas 4 tuduhan selain kejadian di Tanggul, yaitu tuduhan perampokan, penipuan cek, perampokan bersenjata, dan perampasan dompet. Selama interogasi, dia mengaku menarik 4 karung pasir dari salah satu bagian tanggul dan memindahkannya ke tempat yang dia lihat bermasalah. James bilang ke polisi kalau dia mau melindungi warga kota dan terus-terusan menyangkal atas tuduhan kalau dia sengaja merusak tanggul. Dan dia pun dibebaskan setelah 1,5 jam interogasi. Namun ada salah satu saksi, yaitu teman lama dari James, yang mengatakan kepada pihak berwenang kalau James pernah bercerita kepadanya kalau dia telah merusak tanggul sehingga dia dapat mencegah istrinya Susie pulang dari kerjanya. Susie saat itu bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat peristirahatan truk di Missouri. Penyelidik juga menemukan saksi lain yang mengatakan kalau James telah membual tentang merusak tanggul di sebuah pesta setelah peristiwa itu. Berdasarkan bukti ini, James dibawa ke Missouri untuk diadili pada bulan November 1994. James diadili di bawah Undang-Undang Missouri tahun 1979 atas kejahatannya karena sengaja menyebabkan malapetaka dan bencana yang mengakibatkan kematian atau cedera fisik serius pada 10 orang atau lebih. Juga kerusakan pada 5 bangunan atau fasilitas publik. Jaksa dan penyelidik yakin kalau James sengaja melepaskan atau memotong lembaran plastik yang menutupi tanggul, kemudian menggali pasirnya sampai air mengalir masuk. Namun ada 2 orang ahli tanah yang membela James. Mereka mengatakan kalau tanggul jebol karena penyebab alami. Penuntut menghadirkan banyak saksi yang mengaku telah mendengar bualan James tentang merusak tanggul dan juga inkonsistensi dalam ceritanya. Selama persidangan 3 hari, juri berunding selama 4 jam dan kemudian menjatuhkan hukuman terhadap James karena menyebabkan bencana. Sebulan kemudian, dia dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat pada tahun 2023. James mengajukan banding dan pada tanggal 25 Februari 1997, Pengadilan Banding Missouri membatalkan hukuman tersebut karena kesalahan penuntutan. Waktu itu jaksa tidak melaporkan ke pihak pembela kalau ada 2 orang saksi yang akan hadir. Hal ini menyebabkan James diadili lagi pada tahun 1998 dan dihukum untuk kedua kalinya setelah 3 jam pertimbangan pada tanggal 30 April. Dan hukuman semula diberlakukan kembali pada tanggal 6 Juli. James saat ini menjalani hukumannya di Pusat Permasyarakatan Kota Jefferson. Dan menurut episode podcast berjudul Katastrofe yang menampilkan kisah James, dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2023. Dan sampai saat ini James masih mempertahankan ketidakbersalahannya. Seorang penulis buku bernama Adam Pitlock mengatakan kalau James hanyalah korban dari agen federal dan penegak hukum yang bersikeras menyalahkan dirinya atas catatan kriminal di masa lalunya. Dan dia menuliskan kisah ini dalam sebuah buku berjudul Damned to Eternity. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!